masuk ke ELISA ya. ELISA ini salah satu contoh sebenarnya penggunaan enzim kalau yang ini ELISA ini ya. Jadi penggunaan enzim untuk deteksi. Ya, nanti mungkin ini bisa juga metode ini, tapi saya sampaikan dulu metodenya secara umum, maksud saya di ELISA ini. Nanti teman-teman di pertemuan selanjutnya itu kan ada ya aplikasi enzim di berbagai bidang begitu. Nah, paling tidak ini saya sampaikan dulu nanti metodenya secara umum yang ELISA ini, karena ini basicnya gitu ya. Tapi sebelum masuk ke ELISA, saya masuk dulu ke enzim assay atau pengujian, ya nanti kita lihat enzim assay itu apa begitu ya. Oke, saya izin share screen dulu. Kita mulai dari yang enzim assay. Nah, ketemu. Baik, apakah sudah tampak di layar untuk slide-nya? Sudah, Bu. Oke. Saya nggak ubah ke mode yang slideshow ya, karena biasanya nggak bergerak di sini, tapi saya besarkan supaya tulisannya nampak. Baik, apa itu yang dimaksud dengan enzim assay? Assay itu artinya pengujian ya, pengujian. Nah, enzim assay di sini biasanya adalah pengujian terkait dengan aktivitas enzim. Baik, saya mulai dengan ini dulu. Apa yang mendasari dari assay ini? Yang pertama adalah kalau Anda melakukan isolasi enzim, itu Anda kan dapat enzim yang kasar, ya. Di kuliah sebelumnya sudah kita diskusikan. Jadi ketika Anda melakukan isolasi enzim, Anda nanti dapat crude enzimnya atau enzim kasar dulu. Kemudian setelah itu dari enzim yang bentuknya masih crude itu artinya kasar ya, masih banyak pengotor begitu. Nanti tahapan berikutnya adalah purifikasi atau pemurnian. Ya, kemarin yang pemurnian ini juga sudah kita diskusikan, ada beberapa metode dan pemurnian ini bertahap ya biasanya. Jadi tidak bisa ketika Anda melakukan pemurnian itu kemungkinan tidak bisa hanya menggunakan satu metode kemudian berhasil mendapatkan enzim yang murni. Itu memang kemungkinannya sangat kecil. Sehingga biasanya untuk pemurnian itu dilakukan beberapa metode ya. Oke, itu sudah kita diskusikan sebelum UTS kemarin. Baik, nah kemudian biasanya setelah itu, setelah enzim itu dimurnikan, kemudian kita ingin tahu aktivitasnya itu bagaimana. Ya, aktivitas enzim ini bagaimana. Nah, untuk pengukuran aktivitas enzim, biasanya satuan yang digunakan adalah IU atau IU ya, IU yang artinya adalah unit of rate. Ya. Nah, satuan ini sebenarnya juga bisa menunjukkan, ini secara kuantitatif ya, berarti pengukurannya kan ada satuannya. Jadi IU ini juga bisa menentukan apakah ada perubahan ya ketika dilakukan uji aktivitas enzim menggunakan enzim yang crude enzimnya dengan enzim yang sudah dimurnikan atau dipurifikasi. Ya, atau dengan kata lain kita bisa menentukan apakah tahap purifikasi yang kita lakukan ini berhasil. Kenapa? Karena biasanya kalau enzim yang sudah murni itu aktivitasnya akan lebih tinggi daripada ketika dia berbentuk crude atau enzim kasar. Nah, itulah sebabnya ya kalau teman-teman mungkin search gitu ya, ada beberapa enzim yang sudah dijual secara komersial dan harganya cukup menguras kantong, cukup mahal.
Nah, biasanya mahalnya kenapa? Karena di tahap purifikasinya ini. Jadi enzim yang murni itu biasanya memang costly ya, harganya mahal begitu. Nah, mungkin ini bisa jadi ide juga nanti kalau mau bikin usaha, bikin isolasi dan purifikasi enzim gitu, kemudian enzimnya nanti yang dijual. Baik, satuannya adalah IU, kemudian ini didefinisikan sebagai jumlah enzim ya yang menghasilkan mikromol produk per menit pada kondisi tertentu. Ya. Kenapa di sini ada tambahan kondisi tertentu? Teman-teman masih ingat enzim ini adalah suatu protein, ya. Jadi biasanya kalau kita mau melakukan uji aktivitas itu nanti di bawah ada ya beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah duanya itu suhu dan pH. Nah, jadi biasanya kita mainnya di suhu dan di pH, optimasi suhu sama optimasi pH-nya, ya. Oke. Nah, kemudian untuk konsentrasi enzim ini nanti biasanya dinyatakan dalam IU per mililiter. Itu aktivitas, jadi aktivitas enzimnya tahu, kemudian konsentrasinya tahu. Nah, kemudian nanti ada lagi yang disebut dengan aktivitas spesifik. Aktivitas spesifik enzim ini adalah jumlah IU enzim per miligram protein. Nanti mungkin saya bisa share jurnal gitu ya untuk menunjukkan secara lebih detail bagaimana untuk contoh perhitungan terkait dengan aktivitas spesifik dan aktivitas enzim ini. Oke, baik, lanjut. Ya, ini cuma mengulang kinetika kimia yang kemarin, kinetika enzim. Nah, ini kayaknya yang penting. Oke. Ya, jadi yang dimaksud dengan enzim assay adalah teknik laboratorium yang mengukur aktivitas enzim di dalam suatu sampel. Nah, ingat ketika teman-teman nanti akan mengukur aktivitas enzim, enzim itu kan bekerjanya pada substrat tertentu. Sehingga kalau teman-teman ingin menentukan aktivitas enzim, ya, antara enzim yang digunakan dengan substratnya itu harus match ya, harus matching lah. Kenapa? Karena kan kita mengukur aktivitasnya. Untuk tahu aktivitasnya, berarti enzimnya harus kita ketemukan dulu dengan substratnya, kemudian nanti akan terbentuk produk sehingga kita bisa mengukur aktivitas enzim tersebut berapa. Ya, oke. Nah, biasanya ya tujuan pengukuran aktivitasnya macam-macam ya. Salah satunya memang itu tadi untuk memastikan apakah purifikasinya sudah oke, sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga membandingkan, jadi apakah aktivitas enzim yang sudah dimurnikan dibandingkan dengan aktivitas crude enzimnya itu ada perubahan atau tidak. Ya. Oke. Nah, untuk pengukuran aktivitas enzim ini seperti halnya juga pengukuran secara umum, kalau teman-teman dulu belajar di kimia analitik gitu ya, analisisnya itu bisa secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kualitatif tentu saja hanya untuk mengetahui apakah ada enzim tertentu, enzim jenis tertentu ya, karena enzim itu kan macam-macam sekali ya. Apakah ada enzim tertentu atau tidak. Jadi itu yang kualitatif. Kualitatif kan cuma pengen tahu ya, pengen tahu ada atau tidak. Nah, kemudian kalau terkait dengan jumlahnya, itu nanti berarti assay-nya adalah kuantitatif atau pengujiannya secara kuantitatif. Nah, kalau dengan kuantitatif ini nanti teman-teman bisa mengukur tadi berapa IU dari enzim tersebut. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi ketika nanti teman-teman melakukan pengujian terhadap enzim,
perhatikan faktor eksternal, ya, ada beberapa faktor eksternal dan biasanya itu kita kendalikan. Ya, contoh di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, pH sama suhu. Karena enzim ini adalah suatu protein ya, meskipun ada bagian enzim yang non protein sih memang, tapi kan bagian terbesar enzim itu kan tetap berupa protein. Sehingga apa? Sehingga sebagian besar sifat-sifat enzim itu adalah sifat-sifat protein. Nah, masih ingat, untuk protein ini nanti aktivitasnya itu sangat dipengaruhi oleh pH dan suhu. Oke, sehingga nanti biasanya di laboratorium kalau untuk pengujian aktivitas enzim ini dilakukan dulu variasi pH dan variasi suhu. Apa tujuannya? Tentu saja untuk mendapatkan pH optimum. Jadi pada pH berapa aktivitas enzim tersebut paling tinggi. Demikian juga yang suhu atau temperatur ya. Jadi dilakukan juga variasi temperatur supaya nanti bisa diketahui sebenarnya enzim ini bekerja paling baik itu pada suhu berapa. Ya. Nah, enzim ini karena banyak sekali macamnya, sumbernya juga banyak gitu ya, jenisnya juga banyak, sehingga pH dan suhu optimum dari masing-masing suhu ini pasti berbeda. Ya, misalkan sama-sama lipase gitu ya, sama-sama lipase, ini sumbernya dari X, ini sumbernya dari Y, kemungkinan pH optimum dan suhu optimumnya dia pasti akan berbeda. Sehingga itulah gunanya kenapa kita perlu optimalisasi dulu. Optimalisasi terutama pH dan suhu. Baik. Kemudian juga substrat ya. Substrat. Nah, memang secara teori nanti peningkatan atau kenaikan konsentrasi substrat itu akan mempercepat laju reaksi. Tetapi kita kemarin sudah belajar, ada pada kondisi tertentu di mana penambahan substrat ini nanti sudah tidak akan mengubah lagi kecepatan atau laju reaksi. Nah, inilah yang disebut substrate saturation atau dalam kondisi ini artinya substratnya ini sudah jenuh. Kenapa kok disebut jenuh? Karena sisi yang bisa berikatan antara enzim, sisi pengikatan enzim dan substrat itu kan yang disebut dengan sisi aktif enzim itu ya. Itu kan bagiannya tertentu dari satu enzim, bukan di seluruh bagian enzim. Ya. Tapi ada bagian tertentu dari enzim yang namanya sisi aktif enzim, dan disitulah terjadi kontak, terjadi ikatan antara enzim dengan substrat. Kalau sisi aktifnya ini sudah full, sudah ditempati semua untuk berikatan dengan substrat, berarti kan penambahan substrat berapapun besarnya, itu tidak akan bisa mengubah laju reaksi. Ya, ini kemarin di kinetika sudah, sehingga muncul ada istilah steady state ya, steady state reaction. Baik, kemudian konsentrasi garam ya. Nah, biasanya enzim ini akan bekerja dengan baik pada konsentrasi garam yang rendah. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman bekerja dengan enzim, hati-hati dengan penggunaan garam karena nanti penambahan garam ini akan mengubah aktivitas. Kalau aktivitas enzimnya berubah, tentu saja laju reaksinya juga akan berubah atau akan mempengaruhi aktivitas enzim dan artinya akan mempengaruhi laju reaksi enzimatik tersebut. Ya. Baik. Oke, pasti masih ingat ya. Jadi dari substrat bereaksi dengan enzim nanti akan terbentuk produk dan enzimnya akan diperoleh kembali. Nah, karena nanti enzim itu masing-masing butuh substrat tertentu, sehingga kalau teman-teman mau melakukan pengujian terhadap enzim yang spesifik, enzim tertentu,
Pastikan menggunakan substrat yang sesuai. Baik, kemudian saya akan masuk ke metodenya. Ini beberapa metode untuk pengukuran secara kuantitatif. Yang pertama, metode yang fluorescence. Di sini digunakan fluorometer. Jadi prinsipnya adalah mengubah produk supaya terbentuk produk yang menghasilkan fluorescence sehingga dapat diukur berapa fluoresensinya. Oke, kemudian yang kedua ada metode manometrik. Ini menggunakan manometer. Nah, biasanya ini sesuai untuk komponen yang berupa gas. Ya. Jadi sampelnya berupa gas kalau ini ya. Nah, ya teman-teman pasti kebayang lah ngetrap gasnya itu juga sudah PR tersendiri ya. Ya, tapi ada alatnya sih, ada alatnya tertentu, jadi bisa memungkinkan untuk dilakukan, gitu ya. Baik, kemudian metode selanjutnya menggunakan metode elektroda. Ya, metode yang elektroda ini teman-teman mungkin pernah menggunakan pH meter. Ketika menggunakan pH meter itu pH meter ya, bukan yang kertas indikator ya maksud saya. Yang pH meter ini kan berarti nanti elektroda yang dari pH itu dicelupkan ke dalam sampel ya atau ke dalam larutan. Nah, ini nanti juga bisa digunakan. Dasarnya adalah mengukur konsentrasi H+-nya. Baik, lanjut. Metode selanjutnya adalah polarimetri. Nah, polarimetri ini sebenarnya digunakan untuk mengukur cahaya yang terpolarisasi pada bidang cahaya. Ada di sini glukosa itu ya. Glukosa itu memutar bidang polarisasi cahaya ke kanan. Kalau fruktosa itu memutar bidang polarisasi cahaya ke kiri. Itu. Nah, enzim yang terlibat di sini adalah isomerase. Contohnya ya, dicontohkan di sini isomerase. Isomerase ini berarti dia berperan dalam reaksi isomerisasi. Artinya apa? Isomer itu kan artinya rumus molekulnya sama, tapi rumus strukturnya yang berbeda. Jadi posisi gugus fungsinya itu yang berbeda, tetapi secara total rumus molekulnya atau BM-nya itu sama. Ini bisa digunakan polarimetri. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah metode spektrometri. Ya, kalau ini saya yakin teman-teman sudah sangat familiar ya. Jadi pakainya adalah spektrofotometer UV vis. Nanti tinggal tergantung enzimnya ini, enzim apa, substrat yang digunakan apa, kemudian produknya itu bisa dideteksi pada panjang gelombang berapa. Ya, kemudian yang diukur apa ya tetap absorbansi. Nanti dari absorbansi itu baru dikonversi menjadi aktivitas enzim berapa, aktivitas spesifiknya berapa, gitu. Nah, kalau ini saya yakin Anda sudah sangat spektrofotometer ini sudah dapat praktikumnya juga mungkin ya di instrumen ya. Oke, ya prinsipnya sama lah tetap. Spektro ya seperti itu aja sih. Oke, nah kalau Anda bekerja dengan spektro, hati-hati dengan kuvet ya. Ya, yang pertama memang harganya mahal iya, tapi maksud saya hati-hatinya itu karena kuvet ini nanti kan ada bagian yang transparan ya. Nah, karena yang diukur adalah absorbansi, jangan sampai kuvet ini bagian yang transparannya itu kepegang sama tangan kita gitu ya. Tangan kita ini kan sudah banyak macam-macamnya gitu. Nanti akan menghalangi cahaya yang menuju ke dalam kuvet tersebut. Gitu. Jadi maksud saya akan mengubah nilai absorbansinya jadinya begitu. Ya.
Oke. Nah, kalau di kimia kayaknya kuvetnya agak besar ya. Jadi Anda butuh sampel yang cukup lumayan banyak gitu ya. Biasanya perlu disediakan sekitar 10 mililiter. Biologi itu punya yang kuvetnya volumenya lebih kecil. Jadi kalau untuk apa ya? Untuk penelitian, untuk praktikum gitu butuh sampel yang tidak terlalu banyak. Kalau kita menggunakan spektro yang ada di biologi. Nah, nanti kalau kita bicara ELISA itu juga spektro sebenarnya untuk detektornya, tapi beda lagi apanya ya, plate di sana menggunakan plate jadi sampelnya lebih sedikit lagi. Sampel yang dibutuhkan atau yang digunakan, gitu ya. Baik. Ya, ini hanya contoh saja. Saya rasa teman-teman sudah sangat familiar kalau dengan ini. Jadi misalnya ada suatu substrat, kemudian ditambahkan enzim, kemudian nanti akan terbentuk warna gitu ya. Nah, warna ini akan dideteksi menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang tertentu. Nah, teman-teman mohon diperhatikan juga ketika melakukan pengukuran nanti dibiasakan untuk melakukan pengulangan. Jadi pengukuran itu nggak cuma satu kali, mungkin saya juga sudah pernah menyampaikan di kelas, minimal dilakukan pengulangan itu 3 kali, ya, atau triplo ya. Kenapa? Karena kalau cuma dua kali nanti kalau angkanya beda jauh itu kita belum bisa memutuskan ini hasil yang benar yang mana gitu. Tapi kalau 3 kali pastikan ada kecenderungannya, kita lihat angkanya mendekati atau tidak. Nah, kita bisa pilih mana angka yang mendekati. Gitu. Itulah kenapa paling tidak untuk pengujian itu triplo atau 3 kali dilakukan pengulangan. Baik. Nah, untuk enzim assay ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu yang continuous assay, yang kedua adalah yang discontinuous. Ya, namanya juga continuous yang pertama ini, maka assay-nya ini dilakukan dengan cara melakukan pembacaan secara kontinu. Kontinu itu terus-menerus ya. Jadi ada range waktu tertentu gitu, misalnya diukurnya setiap 6 jam. Ya berarti setiap 6 jam teman-teman harus sampling, kemudian diukur aktivitasnya berapa. Sampai waktu yang ditentukan tentu saja ya. Misalnya tiap 6 jam selama 72 jam gitu. Nah, berarti ya teman-teman setiap 6 jam harus sampling, cek berapa aktivitasnya secara terus-menerus. Nah, yang kedua itu yang discontinuous. Kalau yang discontinuous itu berarti reaksinya dihentikan dulu ya. Jadi kita tambahkan stopping agent gitu ya supaya reaksi tersebut berhenti. Stop gitu ya, berhenti sehingga kita bisa melakukan pengukuran. Kalau yang continuous assay tadi berarti tanpa penambahan stopping agent ya. Jadi reaksinya berjalan terus karena kita memang mau melihat secara kontinu gitu. Itu bedanya antara yang continuous assay sama yang discontinuous. Baik, kira-kira itu untuk enzim assay, gambarannya secara umum. Saya balik dulu ke. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada diskusi, pertanyaan, dan lain-lain? Mana tidak ada? Permisi Bu, saya mau tanya sebentar. Tadi isometri itu apa ya Bu? Yang mana? Apa-apa? Bisa diulang pertanyaannya? Isometri. Isometri. Saya tidak menyebutkan isometri kayaknya sama. Coba dicek lagi. Apa maksudnya apa? Isometri? Halo Salma. Saya tadi tidak menyebutkan isometri kayaknya. Jadi kalau pertanyaan Anda itu apakah itu bertanya tentang metode atau apa itu? Tadi saat Ibu menjelaskan tentang polarimetri, tadi Ibu menyuplik tentang
Oh, isomerisasi, bukan isometri. Tentang isometri. Isomerisasi ya? Ya. Tadi. Bukan isometri ya, Salma ya? Oke, isomerisasi. Pernah mendapatkan kimia organik, Salma? Yang dulu pakai bukunya Fessenden? Teman-teman sudah pernah dapat semua? Bu. Ya, gimana? Sudah, Bu. Sudah, oke. Isomer itu apa? Ini ya yang ditanyakan Salma ya, isomerisasi ya. Nah, kita cek Iya, dulu. yang tadi Ibu. Ya. Oke, yang mau ditanyakan apanya? Tadi saya cuma mau tadi isomerisasi itu yang gugus fungsinya sama atau apa ya tadi, Bu? Oke. Teman-teman yang lain silahkan ditanggapi dulu pertanyaan Salma, karena ini sebenarnya teman-teman sudah pernah mendapatkan di kuliah sebelumnya. Sudah saya tuliskan di chat box, yang saya maksud adalah isomerisasi. Ini adalah prosesnya, kata dasarnya adalah isomer. Jadi teman-teman kalau mau menjelaskan tentang isomerisasi, cek dulu apa itu isomer. Ya. Nah, pertanyaan saya sekarang, isomer itu apa coba, teman-teman? Silahkan. Siapa yang mau raise hand menjawab, atau boleh juga ditulis di chat box kalau nggak bisa membuka mic. Silahkan. Isomer itu apa? Yuk, biar nggak ngantuk. Ini jam-jam kritis, ini jam 1, habis makan siang. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Isomer itu molekul-molekul yang rumus kimianya tuh sama, tetapi susunan atom atau strukturnya itu berbeda. Ya, betul. Jadi rumus molekulnya sama ya. Rumus molekulnya sama itu artinya apa? Jumlah C-nya sama, jumlah H-nya sama, jumlah O-nya sama. Jumlahnya, jumlah totalnya gitu. Tetapi susunannya, susunan molekulnya atau apa istilahnya, konfigurasi ya, terutama susunan dalam ruang sebenarnya yang dimaksud kalau isomer itu. Konfigurasinya itu berbeda. Sorry sebentar. Sebentar, saya matikan dulu ya, ini mengganggu. Ya, oke, jadi gitu ya. Salma, apakah sudah menjawab? Jadi isomer itu rumus molekulnya sama, betul. Artinya apa? Sama-sama misalnya C12, H6, O6, itu sama. Cuma nanti susunan di dalam strukturnya itu yang berbeda. Dan bedanya itu kadang-kadang kalau isomernya kita bicara misalnya D besar sama L besar, itu bedanya kan hanya pada posisi OH ya. Jadi yang isomer D OH-nya di kanan, yang L itu OH-nya di kiri. Gitu. Tapi secara keseluruhan total strukturnya jumlah CHO-nya dari dua struktur itu sama. Gitu. Beda dalam penataan molekul-molekul tersebut di dalam ruang. Gitu Salma? Terima kasih yang tadi sudah membantu menjawab. Namanya nggak muncul, hanya muncul NIM-nya ini. NIM 43 ya tadi kayaknya. Iya, Bu. Ya, baik. Salma, apakah sudah menangkap? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Saya lanjutkan ke Elisa ya. Bu, maaf ingin bertanya. Oh ya, bentar. Oke. Terkait dengan tadi sampling yang kontinu, Ibu, kan misalkan di batas waktu tertentu tadi Ibu jelasin misalkan di 72 jam dan setiap 6 jam diambil. Nah, setiap pengambilan enzim yang diambil untuk sampling itu, apakah jadinya tidak mempengaruhi laju reaksi dari ininya, Bu? Karena kan jadinya enzimnya berkurang, Bu. Itu mohon penjelasannya, Bu. Oh, oke, ya, baik. Enggak, kan kita cuma ngambil enzimnya. Jadi kita sudah menghitung, misalnya dalam 72 jam, itu kita mau sampling berapa kali. Gitu ya.
Sehingga kita sudah memperkirakan, misalnya kalau setiap sampling itu butuhnya 5 mili, gitu ya. Kalau 72 dibagi 6 gitu loh. Saya nggak bisa ngitung. 12 ya. Oke, 12 ya. Berarti paling enggak saya akan sampling 12 kali. Sekali sampling saya butuh 5 mili. Artinya minimal saya harus menyediakan 12 kali 5 mili. 12 kali 5 gitu, 60 mili. Itu minimal ya, minimal 60. Nah, Anda nggak bisa menyediakan cuma 60, artinya Anda paling tidak harus bekerja dengan 100 mili. Gitu. Jadi ketika Anda sampling, 5 mili itu kan pasti ada bagian yang kececer. Ada yang nempel di tabung, ada yang nempel di pipet. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi hitung dulu jumlah totalnya yang Anda butuhkan selama 72 jam itu, samplingnya berapa kali. Berarti kalau tadi saya misalkan, saya contohkan berarti Anda butuh 5 mili kali 12 kali sampling, artinya 60 mili. Ketika Anda preparasi, ya mau produksi enzim, ya berarti jangan dibatasi 60 mili, tapi tambahkan 100 mili paling enggak gitu. Gitu. Siapa? Arfan ya. Dan itu enggak mempengaruhi laju reaksi ya, karena misalnya di shaker gitu 72 jam, kan shakernya kita hentikan dulu. Kemudian kita sampling, ambil 5 mili, setelah itu kan hanya butuh waktu, nah nyampling kan cuma nuang gini doang kan, sebentar, 15 menit lah misalnya. Setelah itu kembalikan lagi ke shaker gitu. Toh shaker pun tiap hari juga harus diistirahatkan sekitar 2-3 jam kan. Jadi nggak masalah, maksudnya itu tidak akan mempengaruhi, maksudnya kondisi reaksinya tetap bisa kita handle gitu ya. Suhunya tetap, kemudian shaker itu tetap nggak bisa kalau dia harus di shaker terus ya, alat shakernya yang nggak kuat biasanya. Panas soalnya, shaker itu kan bergerak terus ya. Nah, ketika bergerak itu menghasilkan panas, kalau dia panas terus nanti sensor panasnya biasanya bunyi di lab itu. Gitu Arfan, jadi tidak mengganggu untuk samplingnya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi sebelum saya masuk ke Elisa? Nggak ada, baik saya lanjut ya. Sebentar. Saya punya 2 slide. Ya, nanti saya campur-campur ya, karena ada 2 slide ini. Oke, sudah muncul on the way kayaknya. Ya, baik. Nah, Elisa ini bukan nama orang ya, meskipun biasanya ada yang mbak-mbak namanya Elisa gitu. ELISA ini sebenarnya singkatan dari Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Jadi pengujian dengan dengan melibatkan enzim, ya. Tapi reaksi dasarnya atau reaksi yang mendasarinya sebenarnya adalah imunologi atau reaksi antara, saya tuliskan ya, reaksi antara antigen dengan antibodi. Ya. Nah, saya tanya dulu, apa sih sebenarnya, apa yang dimaksud dengan antigen itu? Teman-teman mungkin pernah mendengar, pernah tahu antigen sama antibodi bedanya apa? Kira-kira. Siapa mau mencoba menyampaikan pendapat? Sambil biar gak ngantuk. Atau perlu saya panggil? Antigen itu apa? Antibodi itu apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Arfan ya? Kalau ibaratnya antigen itu benda asing yang ingin masuk ke tubuh, terus di situ ada antibodi yang kayak sebagai tamengnya gitu, menyerang antigen yang buat masuk, yang ingin masuk ke tubuh gitu. Oke, ya betul. Kalau antigen itu adalah benda asing yang akan masuk dari tubuh, kalau antibodi itu berarti dari mana asalnya? Dari protein. Nah, dari protein, maksudnya dihasilkan oleh tubuh kita atau oleh dari sesuatu yang asing juga? Dari tubuh kita sendiri. Ya, betul. Oke.
Betul ya yang disampaikan Arfan. Jadi antigen itu biasanya didefinisikan sebagai protein asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Anggap saja sebenarnya masuk ke tubuh makhluk hidup sih, tapi anggap aja makhluk hidupnya paling gampang kan kita manusia sebagai contoh. Antigen yang masuk ke dalam tubuh manusia, ya. Kemudian antigen ini akan memicu respon imun tubuh. Nah, jadi antibodi itu baru akan muncul kalau sudah ada antigen. Antigennya harus masuk dulu. Kalau enggak antibodi nggak bisa diproduksi. Gitu. Keren kan tubuh kita? Jadi antigennya masuk gitu ya. Dia dideteksi sebagai sesuatu yang asing oleh tubuh kita. Kemudian tubuh kita ini langsung nanti membentuk barisan ya. Antibodi ini kan sebenarnya sistem pertahanan tubuh ya. Dan dia berlapis-lapis. Gitu. Jadi tentara tubuh kita itu berlapis-lapis, salah satunya ya memproduksi antibodi ini. Nanti kalau yang sudah parah akhirnya adalah menghancurkan sel yang masuk itu. Gitu. Tapi kalau yang masih awal, antigen ini akan memicu respon imunogenik yang berupa dihasilkannya antibodi dari tubuh kita. Oke. Nah, ELISA ini sebenarnya mengambil prinsip dasar itu. Jadi antara antigen dengan antibodi ini nanti akan saling mengenali. Karena saling mengenali, mereka bisa saling berinteraksi, gitu ya. Interaksinya seperti apa? Ya berikatan lah gampangnya, gitu. Jadi ELISA ini dasarnya adalah ikatan antara antibodi dan antigen. Nah, supaya mereka bisa saling berikatan, tentu saja antigen ini harus ketemu dengan antibodi yang spesifik, gitu ya. Mereka baru bisa saling ketemu, saling mengenali. Oke. Oke. Nah, nanti di dalam ELISA ini sebenarnya untuk deteksinya, ELISA ini dapat digunakan untuk mendeteksi antibodi maupun untuk mendeteksi antigen. Jadi nanti tergantung tekniknya, either antibodi atau antigen ini dua-duanya bisa dideteksi menggunakan metode ELISA ini. Metode ini cukup sensitif, ya. Metode ini cukup sensitif, kemudian ya cukup populer juga sih. Jadi apa ya contoh ELISA itu untuk penentuan protein babi. Jadi untuk deteksi kehalalan itu juga bisa digunakan ELISA, tapi tentu saja targetnya beda dengan yang PCR ya. Kalau PCR itu yang dideteksi adalah DNA babinya, tapi kalau ELISA maka yang dideteksi adalah proteinnya. Kenapa? Karena prinsipnya adalah interaksi atau ikatan antara antigen dan antibodi. Jadi baik antigen maupun antibodi, dua-duanya adalah suatu protein. Ya. Baik, lanjut. Oke, ini grafiknya saja. Nah, ini biasanya peralatan yang digunakan. Untuk ELISA ini tadi saya sampaikan, sampel yang kita butuhkan itu cukup kecil ya. Jadi kalau dari segi penggunaan regen, ini sebenarnya cukup hemat. Cuma masalahnya, sehemat-hematnya regen yang kita gunakan, yang namanya seperangkat regen ELISA itu ya tetap mahal. Ya. Tapi untunglah kita nggak butuh sampel yang banyak ya. Jadi biasanya digunakan microplate seperti ini bentuknya, microplate yang terdiri dari 96 well atau 96 sumuran. Ya. Nanti diberi kodenya A, B, C, D, E, F gitu, huruf sama angka. Jadi perpaduan antara huruf dengan angka. Nah, ini kan baru plate-nya ya, baru plate-nya. Ini kalau teman-teman membayangkan ini seperti kuvetnya kalau di spektro, tapi kuvet yang lebih mini. Nah, kuvet ini atau plate ini nanti masuk ke alat yang namanya ELISA reader. Sebentar, saya tuliskan. Nama alatnya adalah ELISA. Sebentar, ELISA reader. Nah, ELISA reader ini sebenarnya ya suatu spektrofotometer.
spektrofotometer sebenarnya. Cuma beda ini aja sih, beda casing ya. Prinsipnya adalah spektrofotometer, tapi dia beda casing karena nanti sampel yang masuk kan tempat sampelnya kan berbeda gitu. Oke, jadi nanti yang diukur sama absorbansi. Teman-teman juga bekerja pada panjang gelombang tertentu untuk melakukan pengukuran ELISA ini. Oke, saya lanjut. Ini beberapa keuntungan dari ELISA ya, nanti dibaca aja sih. Ya memang sebagian besar untuk ELISA ini penggunaannya adalah untuk kuanti ya. Kuanti. Jadi dari warna yang terbentuk nanti dikonversi ke angka. Karena kalau hanya warna saja, kita kan hanya tahu, oh oke, ini terjadi reaksi, tapi kan nggak tahu, berapanya nggak tahu. Baik, nah untuk aplikasinya ini banyak, bisa untuk analisis hormon, vitamin, metabolit, kemudian marker juga bisa, monitoring obat, kemudian untuk prosedur diagnostik. Ya, saya dulu waktu praktikum, ELISA ini digunakan untuk mendeteksi adanya rotavirus. Jadi protein yang dideteksi adalah protein yang dihasilkan oleh rotavirus. Rotavirus itu salah satu jenis virus ya. Kalau kemarin COVID kan virusnya jenisnya lain. Nah, kalau yang rotavirus ini biasanya virus yang menyebabkan diare pada bayi. Jadi dan dia cukup ini ya, cukup apa ya? Apa istilahnya ya? Ancaman yang cukup serius bagi bayi kalau dia sudah terkena rotavirus ini. Karena diarenya bisa yang sangat parah dan bisa menyebabkan kematian gitu. Ya. Jadi waktu itu sampel kami untuk praktikum, sorry suara saya sudah mulai habis. Sampel untuk praktikum kami adalah feses bayi. Ya, feses bayi gitu. Kemudian disentrifugasi, yang kita ambil adalah cairannya. Nah, kemudian dicek dari dalam cairan itu apakah pakai kit ya, tapi maksudnya ELISA ini kan seperangkat kit itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya kit itu ya? Seperangkat regen yang digunakan khusus untuk mendeteksi protein tertentu gitu. Makanya nanti kalau misalnya ELISA yang untuk rotavirus berarti kitnya sendiri. Kemudian kalau yang tadi saya sampaikan bisa juga untuk deteksi kehalalan, itu berarti kitnya juga beda lagi. Gitu. Nah, waktu itu kami sampelnya adalah feses bayi, disentrifugasi kan dapat cairannya yang kita masukkan ke dalam mikroplate itu sebagai antigen. Nah, setelah itu baru dilakukan prosedur sesuai dengan metode ELISA. Ya. Oke. Nah, ini beberapa yang tadi saya sampaikan kit itu seperangkat regen yang dibutuhkan gitu ya untuk ELISA ini. Ada antigen ini yang protein targetnya atau protein asing yang mau dideteksi. Kemudian ada antibodi. Nanti bisa dibalik, kalau target kita adalah ingin mengetahui antigennya, berarti kita menyediakan antibodi yang sesuai untuk antigen tersebut. Tapi kalau target kita mengetahui antibodi tertentu, berarti kita menyediakan antigen yang sesuai untuk antibodi itu. Gitu. Karena tadi ELISA kan bisa digunakan either untuk deteksi antigen maupun yang antibodi. Oke, kemudian beberapa buffer, ada larutan standar, ada sampelnya juga, plate, kemudian enzim yang sudah dilabel dengan antibodi dan substrat. Kualik. Antibodi yang dilabel dengan enzim dan substrat untuk enzim tersebut. Kemudian ELISA reader-nya atau alat instrumennya tadi. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi kit itu seperangkat regen ini ya yang digunakan. Ini plate-nya, kemudian ini ELISA reader-nya. Ya. Nanti teman-teman juga bisa browsing ELISA reader itu seperti apa yang generasi sekarang. Karena kalau kita bicara instrumen itu sama seperti HP ya. Jadi begitu ganti tahun gitu sudah muncul generasi yang baru. Nah, nanti biasanya ada perubahan-perubahan, ada modifikasi, terus bentuknya lebih cantik-cantik gitulah, lebih oke dibanding yang dulu-dulu. Oke. Nah, prinsipnya begini, kenapa kok perlu ada antibodi yang dilabel enzim? Karena tadi
setelah antigen dan antibodi itu berikatan, ya. Setelah mereka berikatan, maka kalau kalau mereka bisa berikatan, antibodinya ini nanti nempel mengikat enzim. Enzimnya ini akan mengubah substrat menjadi produk yang berwarna. Nah, produk yang berwarna inilah yang kemudian kita deteksi menggunakan spektrofotometer. Gitu. Jadi kuncinya seperti itu. Kalau dilihat protokolnya sih memang saya tidak mengatakan complicated, tapi saya lebih suka menantang, karena sebenarnya nggak susah, cuma teman-teman harus teliti ya, karena ada beberapa kali pencucian. Jadi dicuci pakai buffer, kemudian dibuang, cuci lagi, dibuang. Gitu. Urutannya seperti itu. Tapi itu kan gampang aja sih sebenarnya, nggak yang rumit, nggak yang membutuhkan keahlian khusus gitu, enggak. Yang penting ikuti prosedur, kemudian dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ada di prosedur itu. Jadi biasanya kalau kita beli beli kit untuk ELISA gitu ya, sudah ada panduannya. Setelah ini tambahkan apa, bagaimana cara menyiapkan buffer ini, dan seterusnya. Sorry. Oke. Maaf ya, saya kalau ngomong kelamaan itu masih sekarang ini masih batuknya belum sembuh beneran. Jadi kalau ngomongnya terlalu banyak nanti tiba-tiba batuk lagi. Oke. Ada beberapa tipe ELISA. Ini saya akan jelaskan secara garis besar ya. Nanti teman-teman akan saya minta menuliskan salah satu di antara 4 ini. Saya bukakan daring gitu, tuliskan aja di komen bagaimana prosedur untuk salah satu atau salah 2 di antaranya. Oke, nah yang pertama itu yang direct. Jadi kalau direct nanti yang dimasukkan lebih dulu di dalam microplate-nya itu adalah antigen yang menjadi target gitu ya. Jadi kalau saya ingin mendeteksi rotavirus pada bayi yang menjadi penyebab diare bayi gitu ya, maka yang saya masukkan adalah sampel tadi, feses bayi, saya masukkan dia sebagai target antigennya. Kemudian saya masukkan antibodi primer. Ya, kenapa kok disebut antibodi primer? Karena nanti di metode yang indirect itu menggunakan 2 antibodi. Jadi ada antibodi primer sama sekunder. Nah, yang sekunder ini juga harus bisa mengenali dan berikatan dengan antibodi primer. Oke. Ya, saya balik ke yang direct dulu. Jadi antigen dilapiskan dulu atau disalutkan dulu ke microplate-nya, masukkan ke situ, tambahkan antibodi primer. Antibodi primer ini diberi label dengan enzim, berlabel enzim itu maksudnya dia antibodinya sudah berikatan dengan enzim gitu ya. Kemudian nanti tambahkan substrat. Nah, enzim ini kan tugasnya mengubah substrat itu menjadi produk yang berwarna. Hanya diberi tanda semacam bintang gitu di sini. Kemudian produk yang berwarna inilah nanti yang bisa kita deteksi menggunakan ELISA reader atau deteksinya secara spektrofotometri. Prinsipnya adalah kolorimetri ya. Spektrofotometri kan prinsipnya kolorimetri sederhana itu ya, kalau teman-teman dulu belajar kimia analitik. Nah, apa bedanya yang direct sama indirect? Sama, ini targetnya adalah antigen ya. Cuma bedanya kalau indirect berarti digunakan 2 antibodi. Antibodi yang pertama, yang antibodi primer, ini tidak ada label enzimnya. Artinya dia tidak berikatan dengan enzim. Nah, baru yang antibodi kedua, ini adalah antibodi yang dia dilabel dengan enzim. Ya, dilabel itu kan ditempeli, toh. Maksudnya ditempeli artinya dia berikatan dengan enzim tertentu. Nanti enzimnya yang akan mengubah substrat menjadi produk yang berwarna. Oke. Kira-kira itu untuk metode ELISA-nya. Oke. Sekarang kalau yang sandwich.
Ya, sandwich itu teman-teman pasti sudah pernah makan sandwich kan ya? Nah, ingat-ingat aja kalau sandwich itu kan berarti bawahnya roti, tengahnya daging, kemudian atasnya roti lagi. Sama, berarti hal yang sama juga berlaku di ELISA ini ya. Antigennya itu diletakkan di tengah. Jadi yang bagian bawah antibodi dulu, kemudian antigen, kemudian baru antibodi primer, antibodi sekunder yang sudah dilabel dengan enzim, kemudian tambahkan substrat, nanti substratnya akan berubah menjadi produk yang berwarna. Ya. Jadi ini namanya makanya diberi nama sandwich karena antigennya terletak di antara dua antibodi. Oke, kira-kira itu untuk ELISA. Kalau detailnya sih protokolnya nanti bisa dibaca. Nah, nanti yang tugas teman-teman adalah menjelaskan yang kompetitif. Silakan nanti saya bukakan daring, kemudian dituliskan di komentar ya, langsung dituliskan di komentar aja. Sekaligus saya upload materi untuk yang hari ini, saya masukkan ke daring juga. Oke, kira-kira itu sampai di sini ada pertanyaan, saya sambil buka daring ya, biar nggak lupa. Silakan kalau ada diskusi dulu, sambil nunggu saya buka daringnya. Jadi nanti yang teman-teman jelaskan adalah yang kompetitif ELISA ya. Ini ditulis saja di komentar di e-learning. Kualitas nulis. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, sudah saya upload di daring, nanti bisa dicek ya. Ya, silakan apakah ada diskusi dulu? Untuk materinya sudah cukup sih, cuma itu untuk pertemuan kali ini. Tidak ada? Aman? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti sisa waktunya bisa teman-teman gunakan untuk menjelaskan tadi yang kompetitif ELISA, langsung dituliskan di kolom komentar ya, di e-learning. Sudah saya upload di situ untuk materi hari ini, dua-duanya. Ya, yang enzim assay sama yang ELISA. Gitu, ada tambahan lain sebelum saya tutup? Nggak ada. Waktunya saya batasi sampai jam 3 ya. Sudah saya lebihkan itu dari jam kuliah kita. Kayaknya nanti sore Anda mungkin kuliah lagi ya. Oke, tuliskan saja di komentar kalau yang kompetitif ELISA itu seperti apa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan berarti kira-kira itu untuk kuliah siang hari ini. Saya masih ada satu materi lagi terkait dengan imobilisasi enzim ya.
Nanti saya lihat dulu, karena minggu depan itu kayaknya ada acara fakultas untuk persiapan akreditasi. Tapi nanti saya akan umumkan di grup ya, karena ini barusan dapat info katanya acaranya entah digeser. Tadinya mau hari Senin, tapi ternyata nggak jadi gitu. Ya, untuk akreditasi prodi kalau ini ya. Baik, kira-kira itu. Terima kasih semuanya. Jangan lupa langsung mengerjakan ini ya, latihan untuk hari ini yang kompetitif Elisa langsung ditulis di e-learning supaya nggak numpuk pekerjaannya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.